Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan anugerahnya. Kita masih merasakan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita merendahkan diri di depan Tuhan. Kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami akan menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan ini Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dan mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap untuk belajar ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pelajaran kita hari ini adalah kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bukti-bukti kebesaran Allah. Yang ketiga, siswa mampu menghormati dan menghargai kebesaran Allah. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Landasan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 2 yang mengatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa alam semesta menjadi saksi atas kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Kita masuk pada bagian yang pertama, pengertian kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Apakah yang dimaksud dengan kebesaran Allah? Kebesaran Allah terhadap ciptaannya adalah keadaan yang menunjukkan kehormatan, keluhuran, kemegahan, kemuliaan, kejayaan, dan keagungan Allah terhadap ciptaannya. Apakah itu hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Kita masuk pada bagian yang kedua, bukti kebesaran Allah. Apakah bukti kebesaran Allah terhadap ciptaannya? Bukti kebesaran Allah terhadap ciptaannya yaitu Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya, semua tercipta. Kitab Kejadian 1 ayat 3 berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Melalui ayat ini kita bisa melihat kemahakuasaan Allah terhadap ciptaannya. Hanya dengan sepatah kata, maka segalanya tercipta. Allah menciptakan tumbuhan. Kitab Kejadian 1 ayat 11-2 menyatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga." Melalui firman Tuhan ini, kita bisa melihat kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan hewan. Kitab Kejadian 1 ayat 20-25 menyatakan kepada kita, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak."
Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Melalui firman Tuhan ini, kita bisa melihat kebesaran Allah terhadap ciptaannya, melalui penciptaan terhadap hewan. Allah menciptakan manusia. Kitab Kejadian 2 ayat 7 menyatakan kepada kita, ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16 menyatakan kepada kita bagaimana Allah terlibat dalam proses penciptaan manusia. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana kebesaran Allah terhadap ciptaannya, terutama dalam hal penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia. Dari hal ini kita bisa belajar tentang kebesaran Allah. Itulah bukti kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Bukti kebesaran Allah yang selanjutnya yaitu keindahan alam ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Kita bisa melihat bukti kebesaran Allah terhadap ciptaannya melalui keindahan alam yang Ia ciptakan. Ketika kita melihat ciptaannya yang begitu indah, kita akan takjub. Kita akan menyadari bahwa ada Sang Pencipta, yaitu Allah yang Maha Besar, yang menciptakan keindahan yang ada di dunia ini. Melalui keindahan alam ciptaannya, kita bisa merasakan kehadiran kebesarannya melalui ciptaannya. Saat kita ada di tengah hutan, menyaksikan keanekaragaman hayati yang ada, kita akan takjub akan kebesarannya. Kita akan mengagumi ciptaannya. Begitu indahnya dunia ini. Begitu indahnya Ia menciptakan segala sesuatunya. Dan melalui ketakjuban itu, kita akan mengakui kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Ketika kita menyaksikan keindahan air terjun, kita pun akan takjub akan kebesarannya. Saat berada di puncak ketinggian, kita melihat kebesaran ciptaannya, dan kita pun akan takjub akan kebesarannya. Saat berada di pantai menyaksikan keindahan alam ciptaannya, kita pun akan dibuat takjub akan kebesarannya. Demikianlah, melalui keindahan alam ciptaan Tuhan, kita akan menyadari kebesaran Allah atas ciptaannya. Itulah bukti kebesaran Allah yang kedua, keindahan alam ciptaannya. Bukti kebesaran Allah yang ketiga yaitu fenomena-fenomena luar biasa yang terjadi di alam semesta. Salah satu fenomena luar biasa yang terjadi di alam semesta yang membuat kita takjub akan kebesarannya, yaitu aurora. Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari, sehingga menghasilkan keindahan warna-warni di angkasa yang membuat kita takjub akan keindahannya. Fenomena batu berjalan.
Fenomena ini terjadi di sebuah daerah di California, yaitu di sebuah Taman Nasional Death Valley atau Lembah Kematian di Amerika Serikat. Puluhan batu raksasa di Taman Nasional Death Valley atau Lembah Kematian sudah puluhan tahun membuat orang-orang penasaran karena dapat bergerak dengan sendirinya. Bukti-bukti pun semakin jelas terlihat karena batu-batu tersebut meninggalkan jejak berupa alur panjang di lembah bekas danau tersebut. Fenomena ini membuat orang-orang terkejut dan menyadari akan kebesaran Allah atas ciptaannya. Bukti kebesaran Allah yang keempat yaitu sifat-sifat Allah yang menunjukkan kebesarannya. Ada banyak sifat Allah yang menunjukkan kebesarannya. Allah itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa, maha tinggi. Allah itu kekal, Allah tidak berubah. Allah itu sempurna dan kudus. Allah itu Tritunggal. Allah itu baik, Allah itu kasih. Allah itu penyayang dan pengasih. Allah itu berbelas kasihan. Allah itu sabar dan lambat marah. Allah adalah kebenaran. Allah itu setia. Allah itu adil. Melalui sifat-sifat ini, kita bisa melihat kebesaran Allah. Bagaimanakah cara manusia menghormati kebesaran Allah? Ada 3 cara kita dapat menghormati kebesaran Allah. Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan kepada kita untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dan Imamat 19 ayat 2, kita bisa menghormati kebesaran Allah dengan cara menjaga kekudusan hidup kita. Melalui kitab Mazmur 100 ayat 2, Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, Roma 12 ayat 1, kita bisa menghormati kebesaran Allah dengan cara beribadah kepada Allah, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kemuliaannya. Itulah cara manusia menghormati kebesaran Allah. Yang pertama, dengan menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dan beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita menjaga dan memelihara ciptaan Allah? Sebagai remaja, kalian dapat melakukannya dengan cara merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan rumah kalian, menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah kalian, memelihara hewan peliharaan, memberi makan, memberi minum, merawatnya dengan baik. Kalian juga bisa menjaga kebersihan lingkungan kalian, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah. Kalian juga bisa melakukan cara yang lain dengan cara menghemat listrik, menghemat penggunaan air, dan lain sebagainya. Dan kalian juga bisa menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan dengan cara menjaga kesehatan diri kalian dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Itulah cara kita menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita. Bagaimanakah cara kita sebagai remaja menjaga kekudusan hidup kita? Sebagai remaja kita dapat menjaga kekudusan hidup kita dengan cara menjaga pikiran kita dari pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, cara kita menjaga kekudusan hidup kita dengan cara menjaga perkataan-perkataan kita dari perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat, perkataan-perkataan yang sia-sia. Bagaimana cara kita menjaga kekudusan hidup kita? Cara kita menjaga kekudusan hidup kita yaitu dengan cara menjaga tingkah laku kita dari tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dari tingkah laku yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Itulah cara kita menjaga kekudusan hidup kita. Yang pertama, menjaga kekudusan pikiran kita, menjaga kekudusan perkataan kita, menjaga kekudusan tingkah laku kita. Beribadah kepada Tuhan adalah salah satu cara manusia menghormati kebesaran Allah. Sebagai remaja, kalian dapat mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kalian, seperti persekutuan ibadah raya minggu, persekutuan ibadah keluarga, persekutuan remaja, dan persekutuan-persekutuan lainnya yang ada di gereja kalian.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kami untuk kami menghormati, menghargai kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus menjaga kekudusan hidup kami. Kami terus beribadah kepada Tuhan. Kami terus menjaga alam ciptaan Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukan hal-hal ini ya Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir pelajaran ini kita akan mengerjakan kuis. Ada 3 kuis yang akan kalian kerjakan. Namun sebelumnya silakan membaca kitab Kejadian 1, Mazmur 8 ayat 2-10, Mazmur 19 ayat 1-15, dan Mazmur 104 ayat 1-35. Setelah itu silakan menjawab ketiga pertanyaan ini. Yang pertama, berdasarkan ayat-ayat di atas, tuliskanlah 4 bukti kebesaran Allah terhadap ciptaannya. Kemudian jelaskanlah. Yang kedua, bagaimanakah cara kamu menghormati dan menghargai kebesaran Allah dalam hidupmu? Jelaskanlah minimal 4 cara. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati kebesaran Allah dalam hidup ini? Jelaskan 2 alasanmu. Itulah ketiga kuis yang harus kalian kerjakan hari ini. Batas pengumpulan sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.